Baik anak-anak yang Bu Tati dan Pak Dani sayangi, ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai silakan kamera dibuka semuanya ya. Karena nanti kita akan merecord atau merekam kegiatan ini ya sebagai kegiatan Recording in dari progress. kelas 8C. Baik, Bu Tati mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati ulangi ya, kayaknya belum semangat deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena semua pasti udah sarapan ya, udah mandi, udah sholat duha, insya Allah semuanya semangat dan siap menerima ilmu dari papahnya Rian ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang terhormat Bapak AKBP Ari Wibowo SH SIK MH, yang saya hormati Bapak Dani Firmansyah SPD selaku wali kelas 8C dan anak-anak semuanya kelas 8C yang Bu Tati dan Pak Dani sayangi dan ditunggu prestasi-prestasinya. Baik anak-anak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang tidak bisa kita hitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ari, Pak Dani dan juga anak-anak yang Bu Tati cintai, untuk menghemat waktu, mari kita, Bu Tati izinkan Bu Tati untuk menyampaikan sekilas ya untuk pembukaan atau untuk prolog ya. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan parent teacher ya. Kalian sudah tahu semua ya, tentunya dulu di kelas 7 juga sudah, karena ini kegiatan tahunan. Parent teacher ini adalah orang tua dari salah satu siswa ya. Di sini kali ini adalah Pak Ari, atau biasanya kalian panggil apa Om Ari ya, atau Papa Ari, adalah papahnya Rian ya, teman kalian juga di kelas 8C. Nah, beliau adalah Kapolres Pemalang. Ya, Kapolres Pemalang. Barusan pindah ya Bapak ya, Kapolres Pemalang. Kemudian ya, nama lengkapnya adalah AKBP Ari Wibowo SH SIK MH. Nah, beliau di Kapolres Pemalang. Kemudian kali ini akan mengangkat tema tentang sigap polisi sigap 24. Apa itu polisi sigap 24 ya? Bahkan sudah ada aplikasinya ya Bapak. Aplikasinya itu Go Sigap ya. Bagaimana kinerja Polri itu untuk lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan masyarakat. Nah, gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti paparan akan disampaikan oleh narasumber langsung dan akan dipandu oleh Pak Dani. Monggo silakan Pak Ari, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati, Bu Wali Kelas, Bapak Nisari Butati, Pak Dani, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian yang ada di Zoom ini, yang tergabung kelas 8C,
suatu kehormatan dan kebanggaan khusus bagi saya pribadi diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring ataupun online kepada anak-anakku sekalian yang ada di SMP Al-Azhar khususnya di 8C. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat, karunia, nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka walaupun secara online, jauh di mata selalu dekat di hati. Ibu guru dan Pak Dhani serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawa suatu tema, mengangkat tema materi mengenai polisi sigap 24, yaitu polisi siap dan tanggap 24 jam. Nah, sebelum Bapak mulai, saya mau melihat semangat dari anak-anakku yang ada di 8C. Ya. Jadi gini, saya minta nanti yang di-unmute semua, suaranya dikeluarkan. Saya ingin mendengar, mau melihat sejauh mana sih semangat dari anak-anakku 8C ini terhadap pembelajaran yang diberikan atau materi yang diberikan. Nah, ketika Bapak menyampaikan semangat pagi, nah, anak-anakku menyerukan pagi, 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 luar biasa. Nah, sekali lagi, ketika Bapak menyerukan semangat pagi, 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 luar biasa. Angkat tangannya, suarakan yang lantang, keluarkan energi positifnya. Ya, sehingga di pagi yang cerah ini, energi-energi positif anak-anakku semua terkeluarkan. Mendapat menerima semua pembelajaran baik dari guru maupun dari Bapak yang pada kali ini diberi kesempatan. Bisa ya? Nah, saya minta semuanya di-mute. Ya, oke. Bapak coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. luar biasa. Nah, kurang keras. Ini ada belum dibuka suaranya. Ayo. Ya, Nana semangat. Ya. Ayo, semangat lagi ya. Bapak ulangi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan semua. Ya, jadi biar keluar semangat dan energi positif dari anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya, anak-anakku, Bapak memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tati, wali kelas 8C, nama Bapak Ari Wibowo, kalau di kepolisian pangkatnya AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Wibowo, SIK MH, saat ini menduduki jabatan sebagai Kapolres Pemalang. Baru 2 minggu sebelumnya Bapak di Kapolres Kabupaten Semarang atau Kapolres Ungaran. Ya, Bapak orang tua dari Ananda Aryan Sandi Pratama yang tergabung di kelas 8C. Oke, anak-anakku sekalian, jadi polisi siap dan tanggap 24 jam. Adik-adik mungkin, anak-anakku sekalian, mungkin sering melihat Pak Polisi secara fisik di lapangan maupun yang ada di TV. Nah, kali ini Bapak ingin menampilkan sosok polisi yang ada di tengah sekitar kita sebagai sahabat dari masyarakat, sahabat dari adik-adik sekalian. Maka mari kita saksikan bersama tayangan video sekilas kegiatan polisi siap dan tanggap 24 jam di sekitar kita. Mari kita saksikan bersama. Ini tayang mereka. Ini tayang. Tayang mulai guys. Bu Tati, untuk videonya
Tampil ya Bu Tati ya. Sudah Bapak, tapi belum ada suara Bapak. Maaf, apakah Belum ada ada suara. suara atau Oke, ya coba belum? lagi. Ya, mungkin Belum ada harus suara. Bentar dinyalakan ya. audio. Oke, bentar Bu Tati. Ya, Bentar. terima kasih. Nah, Sambut sudah Bapak, suaranya Pak Tati? sambut. Ye. Ya, sekilas kegiatan kepolisian yang dimana sering ada di sekitar kita melayani masyarakat di mana sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kami sampaikan kepada anak-anakku bahwa sosok polisi itu memiliki tugas, diantaranya A. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan aktivitas, B. menegakkan hukum, dan C. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kenapa sering kita sebut polisi adalah sahabat masyarakat, sahabat daripada adik-adikku atau anak-anakku sekalian. Ya, ya lanjut. Maaf Bapak, suaranya tidak putus-putus ya. Sekarang sudah suara bagaimana Bu? Tadi putus-putus Bapak suaranya. Ya. Ya. Oke, saya Ini ulang. sudah jelas. Ya, kalau ini sudah jelas Bapak silakan. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian tadi cuplikan video tentang beberapa kegiatan kepolisian walaupun belum seluruhnya, ya. Tugas daripada kepolisian yang ada di wilayah Indonesia sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 perlu anak-anakku ketahui diantaranya dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, Pak Kapolri sekarang ini yaitu Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI Polri telah mengusung konsep Polri presisi yaitu prediktif,
transparansi berkeadilan untuk mewujudkan kepolisian yang modern. Jadi itu hanya suplik aja video tentang kepolisian banyak yang di FPU sudah dan hal sebagainya. Next. Next ya. Ini ada beberapa fungsi yang ada di kepolisian dan masing-masing bagian ini memiliki tugas pokok atau peranan yang berbeda-beda. Ya, seperti ada Brimob, Brigade Mobil, ini adalah ibarat kata pasukan khusus. Ya, yang dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Sebagai unit Police Tactical Unit, ibarat kata sering nonton TV, ya SWAT-nya Indonesia ini di Brimob. Nah, yang kedua Satuan Intelijen Keamanan atau Intelkam. Nah, yang di sebelah kanan itu adik-adik itu logonya. Logo-logo yang merepresentasikan satuan-satuan yang ada di dalam tubuh Polri. Ada reskrim ini tugasnya dia yang menangkap tindakan kejahatan, pelaku narkoba, penyelundupan, segala hal-hal yang berkaitan tentang melawan hukum. Yang selanjutnya satuan lalu lintas ya. Ini cuplikan video yang tadi di awal, di mana dia melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan yang sering dijumpai adik-adik itu atau anak-anakku sekalian di jalan raya. Yang mereka pakai topi putih, pakai kopel putih, pakai sabuk warna putih. Ya. Selanjutnya Satuan Samapta ini menjaga keamanan ketertiban masyarakat juga dan juga melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Ya, lanjut. Nah, ini Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas adalah fungsi yang terdepan, adalah fungsi Satdimas anak-anakku sekalian, di mana ini garda terdepan Polri yang ada di level lini terbawah, di kecamatan, yang ada di desa, kelurahan, RT, mungkin di tempat adik-adik atau anak-anakku tinggal, itu pasti ada Pak Babinnya. Nah, Pak Babin ini membantu masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan rasa aman, dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjamin keamanan yang ada di wilayah binaannya. Jadi misalnya di RT 4, di RW ini itu mayoritas sudah ada Pak Babinnya, walaupun tidak seluruhnya memiliki. Ya. Oke, yang selanjutnya Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Polair. Nah, ini dia tugasnya itu ada di Kepolisian Perairan. Dan juga ada kepolisian yang ada di udara. Dia mahir menggunakan kapal, laut, dan pesawat. Mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kegiatan patroli di udara maupun di laut maupun di perairan. Ya. Oke, ini hanya sebagian sosok tugas dan fungsi kepolisian, di mana ini adalah peran Pak Babin. Aku Herman. Ya, silakan. Aku Herman. Jadi Babin Kamtibmas. Mas Polres Purworejo iku tugasku. Tugasku ya paling ditulung marang masyarakat. Mbuh kuwi apa wae sing bisa ya tak tulungi. Tugas kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Kaya kisah siji iki. Wong ayu bebujane ngati. Astagfirullahaladzim. Bapak nyemplung apa? Lah. Lah kowe mau njaluk tulung-tulung apa? Wong aku ora njaluk ditulungi nglangi kok. Aku kan njaluk tulung jokoke gedang kae, Pak. Aku ra apa-apa.
Jadi gimana Bu Tati? Bisa ya? Bisa. Pak. Iya bisa Pak. Oke. Keren. Ya, itu anak-anakku sekalian cuplikan kegiatan kepolisian yang berdasarkan tadi yang Bapak sampaikan, ada Brimob, ada Reskrim, ada tadi Polair, ada yang terjun dari udara, Poludara, dan patroli pengairan tadi dari Sertolair. Ya, oke, lanjut. Anak-anakku sekalian, bagaimana dan Polri menerima atau merekrut anggota Polri untuk menjadi bagian dari anggota Polri itu sendiri. Ada sumber tamtama, Bintara, Akpol, dan SIPSS. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, inilah sumber penerimaan Polri, ya, yang nantinya mereka ini diseleksi mulai dari tingkat Polres, Polda sampai dengan tingkat pusat. Ya, jadi kalau Bapak ini adalah lulusan Akademi Kepolisian. Kalau di angkatannya tahun 2002, ya. Dan itu juga ada yang foto yang sebelah kanan yang pangkatnya yang pakai silver itu Bintara, ya. Yang kalau dia memiliki pangkat list 1 warna kuning, dia tuh perwira. Kalau yang tamtama, dia pangkatnya warnanya merah, pundaknya warna merah. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, karena Bapak ini dulu waktu masuk Akademi Kepolisian, sedikit cerita, Bapak daftar dari Jakarta. Ya, dulu Bapak SD, SMP, SMA di Jakarta, daftar dari Jakarta, waktu itu masih gabung 4 angkatan, darat, laut, udara maupun polisi. Alhamdulillah di tahun 99 daftar, langsung masuk. Dengan persiapan yang matang, dengan pengorbanan yang paling terpenting adalah mendapat restu dari orang tua. Ya. Nah,
Ini Bapak akan memberikan sedikit gambaran melalui video singkat tentang akademik dan penerimaan Polri. Silakan. Itu dengan nilai kecemasan Jasmani tertinggi atas nama Jauhari Adi Pinata asal Sumsima, Polda Sumatera Utara, Notis 371 dengan nilai 82,15. Anak dari Bapak Sugianto dan Ibu Susterni Siragi, pekerjaan orang tua swasta. Sepertinya video. Oh ya. Ada putus-putus kayaknya berarti. Iya. Kayaknya berarti. Terus Nggak Pak Dhani, apa-apa. Ini sudah lancar loh Pak. Tadi agak putus-putus. Ini sudah lancar. Ya udah bisa. ini pelantikan kalau akademi kepolisian di Istana Negara langsung oleh Bapak Presiden Republik. Jadi itu cuplikan penerimaan Polri, baik itu tadi bisa kita kasih nama sumber yang dari Tamtama, Bintara, dan Akademi Kepolisian, di mana Akademi Kepolisian mungkin adik-adik atau anakku sekalian sering melihat, dan kalau turun ke Kota Semarang itu melihat gerbang terdepan Akademi Kepolisian di Kota Semarang. Jadi disitulah tempat pendidikan selama 3 tahun kita di sana, dan keluar penyandang pangkat Inspektur Polisi tingkat 2, IPDA dengan balok warna 1 warna kuning. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, pembentukan karakter harus
dimulai semenjak dini. Baik itu bagaimana kita mandiri atau kemandirian diri kita, memupuk rasa tanggung jawab kita, disiplin, jiwa nasionalisme maupun semangat akan kebangsaan kita. Jadi saya berharap dan menaruh harapan tinggi pada anak-anakku sekalian yang ada di kelas 8C, gapailah cita-citamu setinggi langit. Apapun profesinya, apapun cita-citamu, tanpa dipersiapkan dari sekarang, tanpa restu dari orang tua, tanpa jerih payah pengorbanan tidak akan tercapai. Jadi tentukan pilihanmu anak-anakku sekalian dari sekarang. Apapun juga cita-citanya. Jadi gapailah cita-citamu setinggi langit. Lanjut. Pada kesempatan ini juga anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan penggunaan medsos, media sosial yang dimana saat ini anak-anakku sekalian di kelas 2 SMP atau kelas 8 tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget atau handphone. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Bapak menitip pesan, ya. Gunakan medsos sebaiknya. Yang perlu saja, tidak usah membuka hal-hal yang tidak penting dan tidak semestinya. Karena di media sosial banyak hal-hal yang dimana kalau anak-anakku sekalian tidak bisa mencerna dengan baik, ya akan menjadi nilai negatif kepada anak-anakku sekalian. Karena apapun pemberitaan di media, melalui gadget, melalui YouTube, melalui Google, semuanya anak-anakku bisa men-searching, apapun juga. Makanya ini penting dari orang tua yang harus selalu memperhatikan penggunaan media sosial kepada anak-anak. Dan anak-anakku sekalian, tolong ya, media sosial ini yang anak-anakku sekalian, saya yakin yang di depan saya melalui online ini pasti semuanya punya handphone, pasti minimal punya jaringan internet, ya. Jadi bahaya-bahaya berita, hoax, segala macam. Kalau mungkin ada anakku dengar segala macam, tanya ke orang tua. Tidak boleh diolah sendiri. Tanya orang tua, Pak, Ma, apakah ini benar? Pak, Ma, apakah ini salah? Ya. Jadi apapun juga, penggunaan Facebook, penggunaan Twitter, jangan menginstal atau mengupload konten-konten yang enggak mestinya adik-adikku atau anak-anakku mengupload. Ya, bahaya sekali kalau tidak ada pengawasan baik dari orang tua maupun dari wali murid. Yang terpenting adalah anak-anakku sekalian. Ya, zaman sekarang ini digitalisasi, apalagi ada pembelajaran tatap muka yang belum full, semuanya juga ada terbatas, menggunakan online. Jadi saya berharap anak-anakku tolong penggunaan internet, penggunaan media sosial yang baik, ya. Karena bahaya-bahaya berita hoax itu akan menimbulkan perdebatan, pertengkaran, perpecahan kelompok atau bangsa dan negara, instabilitas politik, gangguan keamanan yang tentunya akan menghambat pembangunan nasional. Ya, saya titip pesan kepada anak-anakku sekalian, tolong sekali lagi, jangan menginstal, ya, mengupload dan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang berselancar di media maya. Ya, baik itu di Facebook. Hati-hati sekali sekarang ini zamannya kejahatan melalui cyber, ya, melalui media online banyak, ya. Pokoknya anak-anakku jangan sampai terkecoh. Oke, lanjut. Oleh karena itu, saring dulu sebelum sharing. Ada anak-anakku, jangan asal mengupload, jangan asal membuat konten, jangan asal membuat share berita-berita yang belum dicek dan recheck kebenaran informasi itu.
ya, karena ini ada undang-undang yang mengatur di dalamnya, undang-undang ITE, ya, ada sanksi di dalamnya. Makanya anak-anakku sekalian, Bapak berpesan sekali lagi hati-hati dalam penggunaan media sosial atau berselancar di media internet, baik itu Facebook, mungkin Instagram, ya, Twitter. Jadi apabila menerima informasi, cek dan recheck dulu kebenaran informasi ini. Melalui siapa? Saya yakin anak-anakku sekalian pemahamannya masih di tingkat SMP. Kalau memang ada hal-hal, tanya kepada guru, tanya kepada orang tua yang selalu ada di rumah. Ya, jangan diolah sendiri. Ya, ketika itu benar, informasi bermanfaat, silahkan. Kalau itu mau di-share. Namun kalau tidak benar dan tidak bermanfaat, jangan disebarkan. Oke, lanjut. Halo, Bapak. Sepertinya suaranya tidak Halo, terdengar. Mbak. Ini sudah. Ya. Dari tadi belum kedengeran, Bu. Ini sudah terdengar. Tadi belum kedengeran. Barusan aja kok, sudah terdengar. Aman, Ya. Ya, sudah. Jadi saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian dalam penggunaan media sosial, dalam penggunaan gadget handphone, ya, dibatasi betul. Ya, dibatasi betul untuk penggunaannya. Sayangi mata yang dimiliki oleh anak-anakku sekalian. Terkadang itu kalau udah megang handphone lupa semuanya. Lupa yang di kanan kiri, lupa nanti dipanggil orang tua mamah papahnya, asik dengan handphonenya, entah itu main online, game online, mungkin buka aplikasi apa. Hati-hati, penggunaan handphone itu harus dibatasi, ya, dan juga dalam menggunakannya harus benar, ya, menerima informasi, cek dan recheck kebenaran informasi. Apabila benar, silahkan boleh disebar. Apabila tidak benar, jangan disebarkan. Oke, lanjut. Anak-anakku sekalian, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang kunci keberhasilan. Ada 3. Taat kepada orang tua, dan juga yang ada di sekolah yang wakil, bisa dikatakan wakil daripada orang tua, yaitu guru, rajin ibadah, dan rajin belajar. Insya Allah anak-anakku sekalian, kalau 3 poin ini anak-anakku terapkan, ya, insya Allah apapun cita-citamu, nak, apapun tujuanmu, insya Allah dapat tercapai. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat, belajar terus, ya, jangan pernah kendor. Apalagi anak-anakku sekalian, saat ini pandemi COVID masih ada di sekitar kita. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Ya. Terima kasih Bu Tati, Pak Dani atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dan Bapak mendoakan semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan, keselamatan, tercapai segala cita-cita yang diinginkannya. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin tadi dalam penyampaian karena jaringan sering nge-lag atau tersendat video-videonya, nanti Bapak share untuk video aslinya ke Bu Tati atau Pak Dani, ya. Saya minta tolong emailnya, mungkin nanti bisa di-setel di kelas untuk memberikan motivasi pada anak-anakku sekalian. Terima kasih Bu Tati dan Pak Dani. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hari Wibowo itu luar biasa sekali. Menjadi motivasi. Bahkan Bu Tati mungkin karena sudah jadi guru ya, jadi seandainya gitu ya, seandainya Bu Tati masih seusia kalian mungkin sangat tertarik dengan apa yang disampaikan gitu. Bapak barangkali ada tambahan sedikit, Bapak sampaikan mungkin motivasi Bapak dulu selama belajar sampai Bapak mencapai karir yang sekarang itu barangkali ada sesuatu yang menarik itu disampaikan ke anak-anak Bapak. Silahkan. Ya, makasih Bu Tati. Sedikit Bapak cerita ya. Bapak itu lahir kecil besar di Jakarta, anak-anak sekalian. SD, SMP, SMA di Jakarta. Kebetulan Bapak juga dinas kemana-mana, orang tua Bapak dinas keluar kota segala macam, Bapak ditinggal di Jakarta. Namun dari orang tua Bapak selalu menerapkan tentang keagamaan. Jangan lupa beribadah, tepat sholat 5 waktu, berajin belajar. Ya, jadi tanaman segi keagamaan sudah ditanamkan ke diri Bapak oleh orang tua Bapak. Jadi anak-anak sekalian, ketika Bapak lulus SMA, Bapak nggak ada sama sekali ingin masuk polisi. Pada saat itu Bapak ingin masuk kedokteran. Pada saat itu proses untuk seleksi masuk akademi kepolisian dan masuk kuliah itu tes masuk kuliah yang pada saat itu disebut UMPTN itu duluan. Setelah itu baru seleksi akademi kepolisian. Jadi dua-duanya Bapak ikuti. Namun untuk seleksi kepolisian pengumumannya duluan dibandingkan UMPTN pada saat kuliah. Pada saat mau daftar kuliah. Alhamdulillah di tahun 99 Bapak diterima. Namun setelah Bapak masuk ke akademi kepolisian, lihat tingkat 1, Bapak lihat dulu pada saat itu pengumuman melalui koran Kompas kalau nggak salah. Nah, itu ada koran Kompas masuk di Fakultas Kedokteran Undip. Nah, berarti kalau mungkin saya nggak masuk Akpol, saya masuk kedokteran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jalan buat Bapak. Mungkin inilah bidang atau jalan yang Bapak harus tempuh untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Nah, disinilah Bapak menjadi polisi. Selama 3 tahun Bapak di Akpol, terus Bapak selesai dari Akpol, tugas di Jawa Tengah, pindah-pindah baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, terus balik lagi ke Jawa Tengah. Ya, intisari dari yang Bapak lakukan, anak-anak sekalian, tidak lain, tidak bukan adalah sesuatu hal yang ingin dicapai itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses, anak-anak. Apapun juga profesinya. Kalau anak-anakku mau jadi dokter, siapkan dari sekarang. Anak-anakku mau jadi polisi, siapkan dari sekarang. Anakku mau jadi TNI, mau apapun juga profesinya, semuanya tidak ada yang instan, anak-anakku sekalian. Semuanya baik proses. Semuanya butuh pengorbanan. Semuanya butuh keikhlasan untuk melaksanakan semuanya. Tapi yakin dan percaya hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya, jadi itu. Dan yang paling terpenting, yang tadi kunci tiga kunci keberhasilan adalah taat dan patuh pada orang tua. Yang kedua, rajin ibadah, sholat 5 waktu, dan ketiga, rajin belajar. Karena kenapa anak-anak sekalian, sampai dengan saat detik ini juga Bapak masih belajar. Alhamdulillah Bapak saat ini masih kuliah menempuh S3 di UB.
Jadi kalau belajar anak-anakku, sampai kapanpun juga kamu harus belajar. Karena ilmu itu tidak akan lekang oleh waktu. Ya, nanti kamu akan anak-anakku sekalian nanti akan bertambah umur, makin tambah besar, serap ilmu dari manapun juga. Ya, mau dalam negeri, mau di luar negeri, kesempatan itu ada, ambil. Ya, karena ilmu pelajaran bagi Bapak itu tidak akan lekang oleh waktu dan akan berguna sampai kapanpun juga, sampai nanti anak besar, keluarga punya anak, dan itu akan bermanfaat. Mungkin itu Bu Tati sedikit yang dapat saya sampaikan, dan semoga ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian. Sekali lagi, tidak ada tujuan atau cita-cita yang anak-anak ingin capai tanpa proses. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh keikhlasan untuk menggapainya. Yang terpenting, restu dari orang tua. Ya. Itu saja Bu Tati. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Monggo Pak Dhani bisa dilanjut. Atau tadi sudah paparan yang luar biasa dari Pak Ari. Barangkali anak-anak ada yang mau menyampaikan atau mau bertanya, silakan. Bebas. Bu Tati, saya boleh, Bu Tati, iya Bapak. Saya ada 2 pertanyaan buat anak-anakku. Ya. Ya. Ada 2, ada yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Bapak. Ya, hari Senin Bapak kirim hadiah ke sekolah. Nanti diambil oleh anak-anak. Ya. Yes. Ya, anak-anak. Anak-anak. Wah, luar biasa Ya, ini. ada 2 pertanyaan. Ya, monggo Bapak. Ya. Ini buat Maaf Bapak. Ya, oke. aku. Ya. Yang pertama Bapak udah sampaikan di arahan Bapak di pertama, ya, yang bisa tahu tentang tugas pokok kepolisian. Ya, tugas pokok kepolisian itu ada 3. Ya, kalau 3-3-nya mungkin adik tidak paham, yang Bapak tanyakan undang-undang apa yang mengatur tentang kepolisian negara Republik Indonesia? Undang-undang apa? Indonesia nomor apa? Ini siapa Nomor dulu? 2 Sebutkan nama dulu saya. Sebutkan nama ya. Ya. SS, sebutkan nama dan jawab pertanyaannya. Ya, silakan. Tadi siapa? Itu siapa? Marsal. Oh, Marsal. Ya, silakan. Ya. Silakan Marsal. Tugas pokok kepolisian ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 13. Sebutkan yang lengkap, Marsal. Tugas pokok Mukanya kepolisian negara diliatin Republik sayang. Indonesia Nah, gitu. adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terus, tangan Marsal. Ya. Marsal, oke, 1. Terima kasih, Marsal. Oke, ke sekolah ya. Ya. Wah, Marsal kayaknya mau jadi polisi, udah siap-siap nih Marsal. Insya Allah Bapak, gitu deh. Saya mau tanya Marsal mau jadi polisi? Saya cita-cita mau jadi desainer grafis. Oh, mantap. Apa-apa, itu luar biasa. Ditutup desainer masa depan. Mantap, Marsal. Pertanyaan kedua. Ya, yang bisa jawab 3 kunci keberhasilan yang tadi Bapak sampaikan. Ya, raise hand. Hardi. Ya, Hardi. Yang duluan Hardi, ya. Silakan Hardi. Silakan. Jujur. Hardi mana ya? Di unmute dulu sayang. Ya. Nang, diturunin lagi nang kameranya nang. Coba bagus. Nah, biar terlihat. Ya, Hardi, ayo Hardi. Jujur, disiplin, sama tanggung jawab. Kunci keberhasilan. Kunci 3 kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan.
Tadi aku udah jawab. Ya, Oh, enggak apa? tahu. Ganti dulu. Ah, Apa Hardi? jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, kurang tepat, tidak tepat. Pas. Bapak nggak menyampaikan itu. Ya, angkat lain. Yang lain. Radika ya Pak Denny ya. Oke, Radika tadi yang kedua ya. Yang pertama restu orang tua, yang kedua rajin ibadah, yang ketiga rajin. Yang pertama apa? Yang keras sayang. Yang pertama restu dan doa orang tua. Diulang yuk. Ya, Yang pertama. Halo. Yang restu dan doa. terus yang kedua, yang pertama kurang tepat nak. Yang tepat. Ayo. Nang, agak Kak geser lagi di tengah sayang. Biar terlihat. Ya, Radika. Medina, oke. Medina dulu, Bu. Oke ya. Sudah. Putus-putus ya. Oke. Kali. Apa Medina? Untuk rajin ibadah, terus rajin belajar. Loh, kok masih sama? Tiganya udah benar, yang satunya kurang lengkap. Ayo, silahkan. Ini Medina kok hitam. Saya dia, ayo. Saya dia. Taat kepada Allah. Dia. Kedua. Rajin ibadah. Ketiga. Rajin belajar. Ya, oke. Tepuk tangan buat Sayyid Gifah Al-Haq. Ya. Oke. Saya kalau dua kayaknya kurang lengkap. Lagi ya. Boleh ya, lagi ya. Nah, pokoknya hadiahnya Bapak kirim nanti ke sekolah, diambil oleh tadi siapa? Sayyid sama Marsal. Yeah. Lagi nih. Ya. Coba anak-anak kalian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Yuk, siapa atau Bapak Kapolri, sebutkan siapa nama lengkapnya, pangkat dan nama lengkapnya Bapak Kapolri. Ayo semua. Ayo. Nama lengkap Bapak Kapolri yuk. Sama jabatan ya. Itu 5 ini. Sama gelar. Ayo. Ayo Nana. Tadi. Lagi. Nama Kapolri yuk anak-anak. Ya, angkat tangan. Present. Hardi ya, Hardi. Oh, Hardi Silakan, lagi Hardi. ya. Drill Polis Pol titik Litio Sigit Prabowo. Ya. Putus-putus, Nak. Diulang sayang. Hardi diulang. Pol titik Litio Sigit Prabowo. Ya, oke. Tepuk tangan buat Hardi. Nah, jadi sudah ada 3 ya. Hardi, Ya, Pak. Marsal, sama Dia. Oh, sembilan. Jawab semua. Yang perempuan udah jawab tapi kurang lengkap. Ya. Makasih tadi dari Medina. Oke, demikian Bu Tati. Saya serahkan ke Bu Tati dan Mas Dani. Siap. Ini tanya dari anak belum ada, tadi malah Bapak ayahnya Rian yang tanya ini. Yuk, yang ada yang mau ditanyakan ke beliau. Silahkan kalau ada, langsung saja nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ayo, mumpung ada itu loh. Mumpung ada ahlinya kalian, ya. Yang sangat kita
bersyukur sekali kita dapat informasi yang sangat bagus ini. Kapan lagi kita dapat informasi seperti ini dari beliau selaku Kapolres juga yang ahli, paham juga semuanya. Nah, itu sekolah juga sangat berterima kasih ini ya, dapat Pak Denny juga ilmu baru ini Pak. Kalau saya biar menjadi stimulan Pak Dani, Bu Tati, yang nanya ke saya dapat hadiah. Ya, amin, amin. Hadiah. Mudah-mudahan bisa sangat inspiratif, Bapak. Iya, ayo. Yang tanya dapat hadiah dari Bapak. Ya, yang tanya dapat hadiah lagi loh, yang tanya. Ayo, benar. Iya. Dania. Dania, silakan Dania. Dania ini kayaknya bapaknya polisi juga ini. Iya, bapaknya polisi juga. Oh iya. Ya, Dania, ayo Dania, Nak. Pak, ya. Kalau misal mau masuk akademi kepolisian itu yang harus dipersiapkan apa ya, Pak? Oh, alhamdulillah. Bagus. Pertanyaannya luar biasa untuk Ananda Dania. Ya, jadi anak-anakku sekalian, untuk mempersiapkan menjadi akademik polisi atau mendaftar akademik kepolisian, yang pasti dipersiapkan dulu untuk segala sesuatu kesiapan diri. Yang pertama adalah kesehatan. Modal pokok. Kesehatan ini antara lain jaga mata anak-anak. Mata. Jangan sampai minus, silinder, ataupun plus. Makanya, kalau ada niatan mau ke sana anak-anakku sekalian, mau masuk angkatan, baik darat, laut, udara, maupun polisi, modal utama sehat. Ya, terutama mata, jangan sampai minus, plus, maupun silinder. Ya, makanya kalau nonton TV, lihat handphone, jangan sembari tidur, baca jangan sembari tidur, ya jangan di tempat gelap. Nah, oke, satu kesehatan. Terus yang kedua, mempersiapkan jasmani. Ya. Jasmaninya apa anak-anakku sekalian? Yaitu antara lain kita siapkan untuk larinya 12 menit, terus up, sit up, push up, run. Ya. Ada 5 tadi. Setelah itu nilai atau setiap tahun dari nilai kelasnya, nilai UN, rata-rata harus minim 7. Ya. Tinggi badan minimal untuk laki-laki 165 cm. Itu tinggi badannya. Semuanya ini yang ingin menjadi, tadi sampaikan Ananda Dania, ingin masuk akademik kepolisian, persiapkanlah semuanya ini. Bapak sampaikan jauh-jauh jasmani sehat, tingkat daerah, tingkat se-Indonesia. Bapol. Yang kalau ingin kalau ada nawaitumuna, niatmu, ada semangatnya, latih jasmani, itu ya Ananda Dania ya. Wah, kayaknya Ananda Dania. Ya, ada lagi. Nanda Dania nanti Bapak kasihkan hadiah. Ya, Nanda Dania satu lagi.
Jadi ada 5 nih nanti hadiahnya. Satu lagi. Tanya Bapak. Yang cewek yuk. Cewek dong. Ini sepertinya cowok semua ya, Pak ya? Najla. Yuk, Ini mau siapa jadi Najla? polwan? Ah ya. Siapa yuk yang cewek? Sherin mungkin, Aisyah. Ayo yang cewek-cewek. Manda, Mirza, yuk. Mumpung loh ya. Silakan. Udah dapat hadiah loh, ini satu lagi. Dapat hadiah loh. Dari Pemalang jauh. Pemalang Dari itu ya, sekitar 2 jam. Pemalang Ya, jam Pak Dani. Pemalang. Oh iya, deket lewat tol ya Pak. Rasya. Silakan Rasya. Rasya kepencet apa jadi kok dimatiin lagi resennya? Pengen Enggak, Pak. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi, Sisi, Pak. Sisi, ayo. Enggak jadi. Ayo, Radika, mungkin Radika ini cocok nih kayaknya jadi polisi. Apa Pak? Oh, Kamu kayaknya pas kalau jadi polisi. Oh. Ayo yang Putri. Nggak harus ke yang polisinya ya, maksudnya bisa tanya-tanya apa namanya, sesuatu yang menarik gitu. Fauza. Aku mau tanya. Ya, silakan. jadi, kameranya dinyalakan, Cah Bagus ya. Siapa ini, Pak? Rasya. Oh iya. Rasya. Rasya, silakan. Isi hadiahnya apa, Pak? Loh. Kamu tanya dulu. Enggak ada pertanyaan, Pak. Oh, tadi gara-gara Bu Tati tanya nggak harus sekitar kepolisian, makanya hadiah loh. Oke. Kalau dikasih tahu ya spoiler, nanti saya pada tahu semua. Itu loh kan, mungkin Pak Ari tidak sebelum jadi polisi kan ada perjalanan apa, mungkin cara belajarnya tanyakan sehingga kalian bisa spoiler. Oh ya, kalau jadi orang sukses itu harus begini gitu. Silakan. Ayo silakan yuk. Sherin. Sherin, ini dia. Ditunggu-tunggu. Ya, Sherin, silakan. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, kenapa sih kalau jadi polisi itu terkadang kerjanya pindah-pindah? Saya kayak kurang paham di situ. Oh, jadi tugasnya polisi pindah-pindah, gitu maksudnya, Sherin ya? Iya, saya kayak heran gitu. Kenapa pindah gitu ya? Oh iya, makasih Sherin. Jadi Bapak jawab ya, Anda Sherin. Kepolisian itu apapun juga tadi sumbernya, mau dari Tamtama, Bintara, Akademi Kepolisian, SIPFS, contohnya Bapak saja. Jadi ketika kita daftar, Anda, itu kita ada angket, semacam angket menandatangani, ya. Pada saat kita lulus Akademi Kepolisian, menandatangani angket siap ditempatkan di mana saja. Jadi contoh seperti Bapak pada saat menempuh pendidikan Akademi Kepolisian 3 tahun lebih di Semarang, di Ako Semarang, Bapak dapat penempatan di Jawa Tengah. Ya, tempat Jawa Tengah, baik itu Bapak pernah di Klaten, pindah lagi ke Kendal, karena kita sudah menandatangani angket Anda. Siap ditempatkan di mana saja. Makanya Bapak lulus itu di Jawa Tengah, Bapak sekolah lagi, menuntut ilmu lagi di PTIK, penempatan lagi Bapak di Jawa Timur, sekolah lagi Bapak Setpin, penempatan lagi di Nusa Tenggara Timur, terus pindah. Jadi karena kita sudah mengisi angket siap ditempatkan di mana saja Anda. Nah, tetapi perlu Anda ketahui, ya, itulah apa ya saya bilang seni dari tugas bukan hanya di Polri aja Anda. Tetapi juga di angkatan yang lain juga, baik darat, laut, maupun udara pun sama. Mereka juga mendapat kesempatan yang sama berpindah-pindah tempat tugas, ya. Itu. Jadi kita sudah menaikkan kontrak istilahnya, siap ditempatkan di mana saja. Itu Anda Sherin. Tapi perlu Anda ketahui,
Akhirnya, nih contoh nih ada Aryan itu. Aryan kemana Bapak pindah, Aryan ikut. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, terus NTT, terus Sumatera Barat. Nah, kalau dibilang mungkin Aryan bisa banyak bahasa daerah tuh anak Aryan. Bahasa NTT dia bisa, bahasa Sumatera Barat dia bisa, bahasa Jawa Timur dia bisa. Nah, jadi setidaknya untuk anak-anak Bapak punya teman dari berbagai Nusantara. Temannya banyak. Nah, itulah manfaat yang dapat diterima oleh anak-anak Bapak. Jadi Bapak pindah kemana-mana, anak Bapak ajak. Ya, ada Aryan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ananda Sherin. Ini wali kelas boleh tanya nggak ini Pak, menambahkan? Hai Rian. Ini saya mau tanya juga, kalau Sherin tadi kan kenapa ya Pak? Kalau saya tanyanya bagaimana rasanya sebagai Rian ikut ayah kemana-mana, begitu pula dengan Bapak, nah itu rasanya gimana? Kalau tadi kan Sherin kenapa lah? Saya gimana sih rasanya kalau berbeda-pindah Nusantara ya Pak tadi Pak? Sebagai Rian boleh ikut jawab, gimana perasaannya Rian perjalanannya ikut Bapak itu? Nonton tahun. Rian, komentar Rian. Ayo Rian. Gimana ya? Ya. Yang pasti sih seneng ya karena bisa ketemu teman-teman baru, habis itu mempelajari budaya mereka kan, bahasa mereka, jadi kita bisa tahu gitu gimana sih di sana kayak di NTT gimana, di Padang gimana, jadi ya seneng lah ikut-ikut, jadi bisa sambil ikut papa kerja sambil mempelajari budaya mereka dengan bahasa, rumah-rumah adat dan lain-lain. Terima kasih Pak. Ya, makasih Rian. Ya, itu Rian berarti pandai berbagai bahasa ini. Ya, boleh dicoba dong Rian. Bahasa. Kamboja. Bahasa apa gitu loh, tapi jangan bahasa Jawa, udah kan udah sering. Bahasa Rian luar mainnya Jawa apa Yan? Perkenalkan pakai bahasa daerah mana gitu. Gimana ya? Tadi ada Sumatera Barat juga kan? Sumatera Barat. Ya Yan, coba. Gak ada yang bisa diajak ngobrol soalnya, jadinya gak ini, ada ribet. Tidak berkembang. Kalau ngomong buat sendiri-sendiri, kalau ada yang diajak bicara itu baru bisa lancar. Oh gitu. Pak Dani barangkali bahasa apa Pak Dani? Pak Dani bisanya bahasa ngapa ya? Itu di Pemalang kan Rian. Iya. Tapi Mas Dani, saya mohon maaf karena kebetulan sebenarnya jam 10 ini saya ditunggu oleh rekan-rekan untuk rekan-rekan ojek pangkalan, ojek komunitas untuk kita pembagian baksos di Jumat Berkah ini. Jadi maaf mungkin saya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bu Tati, Pak Dani, karena sudah ditunggu oleh masyarakat untuk pembagian sembako di Jumat Berkah. Saya mohon diri, Bu Tati, Pak Dani, mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang pas yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya sudah mengantongi nama-nama 5 tadi Ananda, ya, tunggu dari Bapak ya. Terima kasih Pak Mohon Bu Tati. Baik Bapak, sebelum Bapak undur diri, saya selaku tadi pembawa acara, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu yang super sibuk untuk hadir di Zoom ini untuk mengajari anak-anak, untuk memberi motivasi kepada anak-anak, itu luar biasa bagi kami. Dan mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan anak-anak, kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wibowo, Bapaknya Rian. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik anak-anak, karena sudah selesai dan
Pak Ari juga sudah undur diri karena ada baksos tadi ya, luar biasa sekali. Terus ini apa Pak Dani? Ini Sudah kan? kalau Sudah 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 selesai. sudah selesai ya pelajarannya. Alhamdulillah satu